Bosku, jangan lupa subscribe, like dan aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian bisa mengetahui update terbaru dari channel Mapis Kempis. Bab 3231, Tulang Akar Digali, Jalan Buntu. Ye Junlin tidak tahu bagaimana memperbaiki Qi. Itu tidak tahu keajaiban Tian Shifu. Dia murni perseptif, dan hampir bisa merasakan semua kekuatan dan nafas. Dan itu sangat luas. Rasanya gunung dan sungai di musim panas yang hebat berada di bawah kendalinya. Pada saat ini, seluruh orang Ye Junlin memancarkan cahaya, seperti dewa. Aku menemukannya. Mata Ye Junlin bersinar, dan dia menembakkan lampu listrik. Dia masih merasakan nafasnya. Dan itu kuat. Mungkin itu sarang mereka atau semacamnya. Itu tidak jauh dari Tenjin. Itu juga tidak berada dalam lingkup faksi utama dari divisi setan kota. Karena mereka juga mengerti bahwa faksi besar lainnya dari divisi setan kota juga akan mencarinya. Bagaimana mungkin bertindak di wilayah di bawah hidung mereka? Jadi harus disembunyikan di tempat lain. Keempat sukinya tercengang. Apakah ini bekerja? Ye Junlin tampaknya lebih kuat dari yang mereka kira. Seorang pembudidaya tubuh murni sebenarnya ditirani ke bidang seperti itu. Bisakah kamu merasakan nafas ini? Itu sangat menakutkan. Sebelum dia bisa dikejutkan oleh kekuatan tirani Ye Junlin, dia sudah menuju ke tujuannya. Kerumunan segera mengikuti. Namun, saat ini, saya bertemu sekelompok orang kuat di jalan, dari faksi tertentu dari divisi Zenmo. Ketika mereka melihat Ye Junlin, mata mereka berbinar. Mereka segera menghentikan Ye Junlin. Ye Junlin menyerahkan pedang kuno. Salah satu dari mereka meraung. Pergi. Suara Ye Junlin terdengar seperti perampokan guntur dari Dewa Sembilan Surga. Aura mengerikan menyapu penonton. Puff. Boom. Kaca. Sekelompok orang di depan mereka terbang keluar, dan mereka memuntahkan darah dan menjadi berantakan. Artinya, fisik mereka kuat, kalau tidak mereka semua akan mati. Mereka membuka mata lebar-lebar dan menatap Ye Junlin dengan tidak percaya. Sangat kuat. Abaikan semuanya. Mereka menyaksikan dengan kaget saat Ye Junlin pergi. Saya benar-benar tidak berharap Ye Junlin menjadi begitu kuat, menghancurkan mereka secara langsung. Mereka masih meremehkan. Ye Junlin sekarang dalam perawatan darurat, dan seseorang menghalangi jalan. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Dia tetap tinggal. Kalau tidak, semua orang ini akan mati. Ye Junlin benar-benar berlari sepanjang jalan dengan kerumunan, dan tidak sabar untuk segera tiba. Melihat ekspresi cemas Ye Junlin, Su Qingya mengerucutkan bibirnya. Dia tidak tahan. Ada satu hal yang tidak dia katakan pada Ye Junlin. Artinya, orang-orang yang telah digali sampai ke akar-akarnya tidak dapat bertahan hidup. Karena begitu tulang akar dibuka, itu setara dengan tempat penyimpanan vitalitas hidup. Sekarang tulang akar hilang, dan vitalitas hidup hilang. Maka orang pasti akan mati. Hanya saja dia tidak mengatakannya, karena takut harapan Ye Junlin akan padam di tempat. Betul sekali. Menurut pendapat Ye Junlin, tidak apa-apa kehilangan akar, selama orang itu masih hidup. Tapi dia salah. Jika akarnya hilang, orang itu akan mati. Saat ini, itu terletak di puncak gunung di suatu tempat di timur Laut Daxia. Berikut adalah pulsa api. Dengan kata lain, ini adalah kawah, dan ada magma kuat di bawahnya. Ada puluhan sosok berdiri di sekitar, semuanya mengenakan jubah hitam. Mereka tidak bisa melihat wajah mereka sama sekali. Tapi nafas semua orang sangat kuat sampai ekstrem. Setidaknya mereka harus berada di level 3 dewa super terkuat di kerajaan beruang perang. Di puncak gunung, ada juga selusin sosok, dan mereka sibuk. Alasan dipilihnya tempat ini adalah karena nadi api digunakan untuk memelihara tubuh manusia, untuk menjaga akar dan tulang spiritual dalam keadaan aktif, dan tidak akan terjadi nekrosis atau kegagalan. Ada tempat tidur batu besar, dan 5 orang berbaring di atasnya. Itu adalah Qinglong dan yang lainnya. Mereka tidak pernah menyangka akan terjadi apa-apa.
Kelompok orang ini menipu mereka ke tempat ini di ibu kota dengan alasan membantu Ye Junlin. Pada saat mereka mengetahuinya, sudah terlambat. Kekuatan yang mereka pikir bisa mereka kendalikan sebenarnya sangat lemah sehingga mereka bisa dihancurkan begitu saja. Bab 3232, menjadi saudara lagi di kehidupan selanjutnya. Pada saat itu, mereka tahu bahwa semua yang dikatakan Ye Junlin benar. Mereka benar-benar tidak bisa. Di dunia ini, mereka masih jauh dari bisa mandiri. Kekuatan mereka terbatas pada divisi Tenjin. Di luar, itu benar-benar tidak berharga. Pada saat semua orang bereaksi, itu sudah terlambat. Hanya pada saat ini mereka menyadari bahwa faksi Zenmoshi ditujukan pada akar mereka. Saya juga mengerti bahwa tata letak Ye Junlin sebelumnya benar, hanya untuk mencegah situasi seperti itu terjadi. Menyesali. Sangat menyesal. Tapi tidak ada obat penyesalan di dunia ini. Jika mereka tidak mendengarkan kata-kata Ye Junlin, mereka akan membayar harga yang sesuai. Harganya masih berat. Dan baru pada saat itulah mereka menyadari betapa menakutkannya akar mereka. Mereka yang berurusan dengan mereka setiap hari, orang-orang yang menyebut mereka saudara dan saudari, semuanya berasal dari akar mereka. Saya tidak melakukannya untuk saat ini karena terlalu sulit untuk mentransplantasikan tulang akar. Terutama ketika tulang akar 5 elemen mereka digali dan disatukan, hampir tidak mungkin bagi mereka untuk menyelesaikannya. Setelah dibawa ke sini, selusin orang sudah menunggu mereka. Orang-orang ini memiliki bekas luka di wajah mereka seperti setan, atau mereka buta dan tuli, dan orang-orang dengan kaki lebih sedikit dan lengan lebih sedikit. Tuan Tulang menghususkan diri dalam perbuatan berbahaya ini. Dihukum. Membayar harga. Sama seperti banyak peramal yang membuat perhitungan yang baik, meskipun akurat, mereka kadang-kadang membayar harga. Banyak orang cacat sendiri, dan bahkan ada bencana bagi anggota keluarga mereka. Apa yang dilakukan Master Tulang adalah mentransplantasikan tulang akar, yang setara dengan mentransfer keberuntungan bawaan orang lain, dan itu normal untuk membayar harganya. Oleh karena itu, Master Tulang sangat langka di faksi utama divisi Suppression. Tetapi seseorang pasti akan melakukannya. Sebenarnya ada 10 Master Tulang dalam kekuatan ini yang ditakuti Su Qingya dan yang lainnya sampai mati. Diperkirakan mereka tidak akan menyangka jumlahnya akan sebanyak itu. Ketika 5 orang Qinglong dibawa ke sini, 10 Master Tulang mulai bertindak. Untuk transplantasi tulang akar. Seorang pria muda sedang berbaring di ranjang batu tidak jauh, menatap 5 orang Qinglong dengan kegembiraan yang ganas. Jelas, tulang akar dari 5 orang Qinglong akan ditransplantasikan padanya. Dia siap. Master Tulang tidak membiarkan 5 Qinglong pingsan, dan mereka harus terjaga agar spiritualitas tulang akar dapat dipertahankan. Saat mereka bangun, gunakan alat seperti pisau patah semangat untuk menggali tulang akar mereka sedikit demi sedikit. Selama periode ini, kelima Qinglong menderita rasa sakit dan siksaan yang paling parah. Master Tulang ini tidak membiarkan mereka pingsan sama sekali dan tetap terjaga setiap saat. Karena itu, mereka telah menjaga rasa sakit yang tak ada habisnya ini. Dia menyaksikan tanpa daya ketika para Master Tulang menggali semua tulang akar mereka dengan pisau roh patah. Kemudian mereka menggabungkan tulang akar dari 5 orang menggunakan teknik dan alat rahasia. Itu kemudian ditransplantasikan ke tubuh pemuda di sebelahnya. Seluruh prosesnya lambat dan butuh waktu yang sangat lama. Jeritan Qinglong dan yang lainnya belum berhenti, yang berarti mereka telah mati berulang kali. Maaf. Hanya sangat menyesal. Mengapa kamu tidak mendengarkan Ye Junlin? Kenapa pergi sendiri? Apakah kakak iparmu begitu membujuk mereka? Bukankah menjadi anak kecil itu buruk? Bukankah buruk membiarkan bos melindungimu? Beberapa orang berbaring di sana dengan senyum sedih. Semua ini sekarang adalah hasil dari pembuatan bir mereka sendiri. Tidak ada orang lain yang bisa disalahkan. Hanya mereka yang bisa menyalahkan diri mereka sendiri. Sekarang tulang akar telah digali. Tidak ada yang peduli dengan mereka. Mereka juga merasa bahwa tubuh mereka sangat lemah,
Seolah-olah tali kehidupan telah dicabut secara paksa. Mereka akan mati. Segala sesuatu di masa lalu seperti film, terus-menerus diputar ulang dalam pikiran mereka. Apalagi bayangan bos terus muncul. Semuanya adalah pertanda sebelum kematian. Mereka tidak bisa mengangkat kelopak mata mereka. Bos, jika Anda memiliki kesempatan, kita akan menjadi saudara di kehidupan selanjutnya. Tidak, harus saudara. Bab 3233, bahkan tidak bisa mengendalikan hidup dan mati mereka. Otak mereka sangat berat, dan kesadaran mereka sedikit kendur. Semuanya buram di depannya, dan kelopak matanya semakin berat, hampir tidak bisa dibuka. Akar dan tulang spiritual digali, yang setara dengan melepaskan esensi kehidupan mereka secara langsung. Inilah kehidupan, digali. Tidak jauh dari kematian. Master tulang di sebelahnya masih sibuk. Tapi 5 Qinglong seperti anjing liar yang ditinggalkan. Mereka menyerah ketika mereka habis. Waktu terus berlalu, dan akhirnya para master tulang ini berhasil menggabungkan 5 elemen akar dan tulang spiritual. Ini adalah langkah yang paling krusial. Kemudian hanya perlu ditransplantasikan ke pemuda di sebelahnya. Pada dasarnya telah berhasil. Dari lebih dari 20 orang yang menjaga di luar, salah satunya tiba-tiba mengubah wajahnya. Sepertinya seseorang akan datang ke sini. Dia berkata dengan dingin. Mustahil. Kami tidak menyadarinya. Orang-orang lainnya merasakannya dengan hati-hati, tetapi tidak memperhatikan apapun. Mungkin jaraknya terlalu jauh. Mungkin karena kekuatan mereka yang kurang. Tetapi orang yang baru saja mengajukan pertanyaan itu berkata dengan dingin, sejujurnya, aku tidak bisa merasakan keberadaan abnormal di sekitar, tapi firasatku sangat kuat. Sepertinya seseorang benar-benar mendekat. Ah, ini tidak benar. Mereka menemukan begitu banyak untuk waktu yang lama, saya tidak dapat menemukannya. Tidak ada yang bisa menemukan tempat ini sama sekali, kan? Yang lain sangat yakin tentang ini. Sulit bagi orang lain untuk menemukannya karena manipulasi mereka di tempat ini. Kalau tidak, itu tidak akan ditemukan begitu lama. Tidak. Keluar. Firasatku terlalu kuat. Jangan takut 10.000. Berjaga-jaga. Sekarang telah tiba pada saat kritis. Tidak ada kesalahan yang diizinkan. Tidak mungkin ada kesalahan. Ini sangat kemungkinan akan gagal. Kata. Yang lain juga merasa masuk akal dan mengangguk. Sekarang telah sampai pada saat yang paling kritis, sehingga harus dievakuasi, dan tempat itu harus dipindahkan. Mundur. Beritahu mereka. Kelompok itu segera bertindak dan memberitahu Master Tulang. Mereka siap untuk mentransplantasikan 5 elemen akar dan tulang spiritual yang menyatu ke dalam tubuh tuan muda mereka. Setelah menerima pemberitahuan retret, mereka segera melestarikan 5 elemen akar dan tulang spiritual yang menyatu, dan segera mundur. Segera, semuanya di sini dikemas. Ambil semua yang bisa diambil dari lapangan. Hanya 5 Qinglong yang tersisa. Master Jubah memeriksanya lagi. Sebelum pergi, saya melihat 5 orang Qinglong di ranjang batu. Salah satu dari mereka tidak bisa tidak bertanya, bagaimana dengan mereka? Apakah Anda ingin membunuh mereka? Ya. Ayo bunuh mereka. Bagaimanapun, mereka telah melihat kita. Meskipun mereka tidak tahu wajah kita yang sebenarnya. Master Tulang tidak menyamar. Begitu. Orang lain juga menyarankan untuk membunuh 5 orang Qinglong. Hanya orang pertama yang mencibir, bahkan jika mereka melihat penampilan Master Tulang, itu tidak berguna. Awalnya, seluruh penyihir kota hanya orang-orang itu. Anda bisa menebaknya. Ini bukan rahasia. Dan kami tidak pernah mengungkapkannya. Mereka juga tidak bisa mengenali kita. Belum lagi 5 orang ini akan mati. Bukan giliran kita untuk membunuh. Ya. Pertahankan 5 orang ini. Hanya untuk memperingatkan Ye Junlin. Beritahu dia bahwa dia tidak terkalahkan. Dia bukan apa-apa. Kami menunggunya untuk membalas dendam. Bahkan tidak tahu siapa kita. Kami baru saja menggali akar saudaranya. Apa yang bisa dia lakukan?
Dia bahkan tidak bisa mengendalikan hidup dan mati mereka, kan? Tunggu. Bukan. Dengan tulang akarmu. Dan tulang akar putri Anda, seseorang akan punya ide. Orang-orang ini kemudian dengan cepat melarikan diri. Dalam keadaan linglung, kelima Qinglong melihat sekelompok orang melarikan diri. Tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka hanya bisa menunggu untuk mati. Kelopak mata kelima orang itu juga benar-benar tertutup. Kesadaran berangsur-angsur menghilang. Bab 3234, sudah terlambat. Di sini. Tak lama kemudian, Ye Junlin datang ke sini dengan sekelompok orang. Inilah nafas orang-orang itu. Bahkan Su Qingya merasakannya. Hanya saja tempatnya kosong. Dan itu hilang begitu saja. Tidak baik. Sudah terlambat. Saya terlambat. Boom. Kepala Ye Junlin hampir meledak. Hal yang sama berlaku untuk orang lain. Baut dari biru. Kali ini sesuatu benar-benar terjadi. Su Qingya dan yang lainnya juga terlihat berat, dan segera mengikuti. Datanglah ke puncak gunung. Semua orang segera melihat 5 orang Qinglong di ranjang batu, berlumuran darah, dan kelima orang itu tidak lagi marah. Aku. Ye Junlin menyerang dengan aura mengerikan. Ini masih selangkah terlambat. Tulang akarnya sudah digali. Su Qingya berkata dengan marah. Hei. Ketiga Sulongri menghela nafas. Secercah harapan masih pupus. Mereka masih meremehkan grup itu, dan mereka melaju jauh lebih cepat dari yang kita duga. Terlepas dari apakah mereka berhasil mentransplantasikan tulang akar dari 5 orang Qinglong digali, maka 5 orang akan mati. Ini adalah yang terburuk. Qinglong, Suzaku, Kirin, Harimau Putih, Xuanwu. Ye Junlin memeriksa situasi kelima orang itu. Hanya saja napas kelima orang itu hampir habis, dan mereka sekarat. Namun, setelah kekuatan input Ye Junlin, mereka berlima dengan enggan membuka mata mereka. Melihat Ye Junlin, mata mereka berlima menyala dengan ganas, dan bibir mereka menggeliat, tua. Bos. Kami. Maaf untukmu. Kami seharusnya tidak. Aku tidak akan mendengarkanmu. Kita akan bersaudara lagi di kehidupan selanjutnya. Berhenti bicara. Tidak apa-apa. Kamu akan baik-baik saja. Ye Junlin menahannya. Tangan mereka dengan erat. Dia bisa merasakan bahwa esensi kehidupan orang-orang ini dengan cepat terkuras dan akan menghilang. Apakah ini efek samping yang besar dari menggali tulang akar? Apakah ini langsung mati? Dia menoleh untuk melihat Su Qingya dan bertanya, bagaimana ini bisa terjadi? Maaf, saya raja. Saya tidak memberitahu Anda tentang ini. Jika tulang akar digali, dia akan mati. Su Qingya begitu kata-kata ini keluar, kepala Ye Junlin benar-benar meledak. Dalam pandangannya, kehilangan tulang akar pun seperti kehilangan organ. Orang akan tetap hidup. Saya tidak berharap ini menjadi fatal. Ini di luar ekspektasi. Dia tidak mengharapkannya. Apakah itu akan mati? Su Qingya mengangguk. Ya. Mereka dianggap telah membuka akar dan tulang spiritual mereka, dan disitulah vitalitas mereka berkumpul. Jika akar dan tulang spiritual mereka hilang, maka vitalitas mereka juga akan menghilang. Tentu saja mereka akan mati. Kenapa ini terjadi? Kenapa? Xiao Feng langsung menangis. Sekarang kelima orang Qinglong berada dalam situasi ini. Mereka memiliki hubungan yang tidak terpisahkan dengannya. Pada awalnya, dia diam-diam menghubungi 5 orang, dan 5 orang meninggalkan tempat persembunyian, dan mereka tidak dapat dipisahkan darinya. Bahkan sebagian besar. Melihat beberapa seperti ini sekarang, dia tidak tahan lagi. Li Ziran juga menangis. Karena mereka diperlakukan sebagai keluarga. Paman Qinglong, Paman Qilin, Bibi Suzaku. Junjun juga menangis. Hati semua orang tenggelam ke dasar. Tidak ada yang mengira bahwa konsekuensi dari transplantasi tulang akar adalah kematian. Dan itu masih membosankan. Jenis yang bahkan tidak bisa dilakukan oleh Great Luo Immortal. Su Qingya berkata tanpa daya,
Belasungkawa Tuan Ye. Ye Junlin hampir marah, tetapi King Long menyentuhnya. Jangan sedih, bos. Kita akan bertemu lagi. Selamat tinggal, bos. Tidak apa-apa. Aku tidak akan membiarkanmu mati. Sama sekali tidak. Ye Junlin berteriak dengan panik. Bab 3235, menjadi lelucon terbesar. Su Qingya dan yang lainnya berkata, tidak ada gunanya. Kecuali jika obat ajaib diperpanjang secara paksa. Mereka bermaksud bahwa Ye Jun akan pergi. Tidak ada gunanya membolak-balik. Sebaliknya, dia akan menjadi gila. Mendengar di sini, mata Ye Junlin berbinar. Dia segera mengeluarkan setengah dari obat ajaib yang tersisa ketika dia merawat Junjun. Jika semua obat ajaib digunakan pada Junjun, itu akan meledakkan tubuh Junjun. Lagi pula, obat yang begitu kuat, tubuh tidak tahan. Jadi ada potongan panjang yang tersisa. Tidak menyangka akan menggunakannya saat ini. Su Qingya dan yang lainnya tercengang. Apa yang kau bicarakan? Ye Junlin benar-benar memiliki obat ajaib. Benar-benar kejutan. Tanpa sadar, Ye Junlin segera membaginya menjadi 5 bagian untuk diambil oleh 5 orang. Kemudian masukkan kekuatan sendiri untuk memandu kekuatan obat untuk memukul seluruh tubuh. Bahkan jika hanya ada sebagian kecil dari setiap orang, kekuatan obatnya menakutkan. Lagi pula, ini bukan untuk detoksifikasi atau apapun, itu hanya untuk memberikan kekuatan obat dan meningkatkan vitalitas. Jadi benar-benar cukup. Segera, kelima orang itu berubah. Wajah mereka menjadi kemerahan. Dan semangat mereka semua pulih dengan cepat. Datang untuk hidup. Ini setara dengan merebut kembali orang dari Dewa Kematian. Sihir. Semua orang tercengang. Ini bisa hidup. Ini keterlaluan. Yan Zhangsheng, terima kasih. Melihat ini, Ye Junlin mulai tertawa liar. Obat ajaib ini tidak hanya menyelamatkan putrinya, tetapi sekarang dia menyelamatkan saudaranya. Segera, 5 orang King Long pulih. Meski masih sangat lemah, setidaknya nyawanya terselamatkan. Bos, kami minta maaf untukmu. Bagaimanapun juga, Suzaku adalah seorang wanita, jadi dia menangis. Mata keempat King Long juga memerah, air mata mengalir, dan mereka terisak pelan. Hanya dalam 1 hari, mereka mengalami perpisahan hidup dan mati. Berjalan melewati gerbang neraka. Dan semua karena mereka pantas mendapatkannya. Bukankah lebih baik mendengarkan lebih awal? Harus memberontak. Sekarang mereka benar-benar merasa kasihan pada Ye Junlin. Mereka merasa bahwa Ye Junlin selalu dijaga oleh Ye Junlin sejak kecil. Di mana-mana menjaga mereka, memanggil mereka. Mereka sekarang adalah jagoan Tenjinji, dan kelimanya sangat kuat, jadi sayap mereka keras. Saya merasa seperti saya bisa menjadi tuan, saya bisa sendiri. Saya tidak ingin Ye Junlin terus menjaga mereka. Untuk melakukan hal bodoh seperti itu. Pada akhirnya, Ye Junlin yang menyeka pantat mereka. Jika bukan karena Ye Junlin, mereka semua akan mati. Memalukan. Bos, kami telah mempermalukanmu. Kami pantas mendapatkannya. Semuanya salah kami. Kau memarahi kami. Kau memukul kami. Kata King Long dengan kepala tertunduk. Mereka selalu ingin berbagi sesuatu untuk Ye Junlin. Pada akhirnya, itu menjadi beban terbesar. Malu pada Ye Junlin. Akar mereka digali. Akan menjadi lelucon terbesar. Dan mereka akan lumpuh. Benar-benar sampah. Mereka akan menjadi lemah hingga ekstrim. Lebih lemah dari orang biasa. Seorang anak beberapa tahun bisa membunuh mereka. Tidak apa-apa. Selama kamu hidup, kamu benar. Orang lain yang bersalah. Aku mengerti pikiranmu. Kamu juga. Aku tidak ingin mengkhawatirkanmu. Hal lain. Selama kamu hidup, semuanya memiliki harapan. Ya. Kata Ye Junlin sambil memegang tangan kelima orang itu. Kelima orang itu menangis dan menangis. Ye Junlin menatap Su Qingya lagi dan bertanya, bisakah situasi mereka diselesaikan? Su Qingya menggelengkan kepalanya.
tulang akar mereka diperkirakan telah ditransplantasikan. Tidak ada gunanya menemukannya. Kecuali jika tulang akar orang lain digali dan ditransplantasikan kepada mereka. Jika Anda berencana, mudah melakukannya dengan kekuatan Anda. Apa yang ingin dikatakan Ye Junlin? Qinglong dan yang lainnya langsung menolak. Tidak. Kami telah mengalami rasa sakit seperti ini, dan kami tidak boleh membiarkannya itu untuk diri kita sendiri. Orang lain yang tidak bersalah akan menanggung rasa sakit seperti ini. Bahkan jika aku mati, Qinglong tidak akan melakukan hal semacam ini. Bab 3236. Bagaimana mereka menanggungnya? Kami tidak melakukan hal jahat seperti ini. Mengapa orang lain harus menanggung penderitaan kami? Su Qingya dan keempatnya tercengang sejenak. Mereka mendapatkannya. Mengapa kelompok Ye Junlin ini sangat peduli pada mereka, dan mengapa mereka sangat menghormati Ye Junlin? Mengapa grup mereka terlihat begitu gemerlap? Mengapa mereka semua mati untuk satu sama lain atau sesuatu? Karena mereka layak. Mereka sempurna dalam setiap aspek karakter, karisma. Kekuatan macam apa, hal macam apa, tidak masalah bagi mereka. Terutama di Zenmoshi, mereka jarang melihat orang seperti itu. Atau pada dasarnya tidak terlihat. Itu adalah lingkungan di mana yang kuat memakan yang lemah. Anda lemah dan harus diganggu. Anda lemah tetapi akar Anda baik, jadi cepat atau lambat Anda harus digali. Tidak ada yang akan melakukan keadilan untuk Anda. Jika mereka memiliki kekuatan Ye Junlin dan yang lainnya, tidak akan sulit untuk menemukan beberapa tulang akar yang baik untuk Qinglong dan yang lainnya, dan tidak akan sulit untuk mentransplantasikan tulang akar. Diperkirakan tidak mungkin untuk mencapai akar spiritual 5 elemen, tetapi tulang akar yang sangat baik lainnya masih sangat mudah. Tapi mereka tidak akan melakukannya. Mereka tidak akan menggertak yang lemah atau apapun. Disinilah mereka merasa berbeda. Jadi keempatnya tercengang. Su Qingya dan yang lainnya di paviliun utara sedikit lebih baik, dan mereka masih bisa melihat sentuhan manusia. Lainnya menarik, mengkanibal orang, makan daging tanpa memuntahkan tulang di lingkungan seperti neraka. Tidak apa-apa. Tulang akar tidak masuk hitungan. Ayo ambil jalan lain. Aku tidak mengandalkan tulang akar, jadi bukankah itu luar biasa? Yang paling penting adalah hidup. Ye Junlin tidak akan peduli dengan hal-hal lain, selama saudara-saudara itu aman dan sehat. 5 Qinglong juga memegang tangan Ye Junlin dengan erat. Ayo pergi, ayo kembali. Ayo cari tempat yang terisolasi dari dunia untuk berkultivasi dengan baik, kata Ye Junlin. Yang lain juga datang untuk membantu dan membawa 5 orang itu pergi. Kelimanya juga secara tidak sadar ingin bangun dan pergi. Tapi mereka tidak bisa bergerak. Tubuh benar-benar di luar kendali. Kesadaran dan tubuh tidak berada pada garis yang sama-sama sekali. Dan kemudian, Ye Junlin dan yang lainnya mengetahuinya. 5 orang Qinglong tidak memiliki kemampuan untuk bertindak. Hanya berbaring di sana, tidak bergerak. Tidak bisa bergerak sama sekali. Ini masih dalam keadaan obat ajaib yang menopang kehidupan. Menakutkan. Semua orang menyadari masalahnya. Ini hanya masalah hidup sekarang. Tetapi kelima orang itu telah kehilangan mobilitas apapun, apalagi hidup seperti orang normal, tidak mungkin untuk bergerak. Ye Junlin memanfaatkan situasi ini untuk menggendong Xuan Wu di punggungnya. Tetapi Xuan Wu tiba-tiba mengeluarkan suara menyeringai dan berkata, "Hai. Desis. Wah. Bos, aku sakit. Aku sakit." Jangan lihat di tubuh Xuan Wu setinggi gunung. Tetapi sebenarnya ada 5 orang yang termuda di tengah. Tetapi seorang anak laki-laki sederhana dan jujur yang selalu dijaga oleh semua orang. Karena menahan rasa sakit dari tulang akar yang digali secara paksa, Xuan Wu sangat lemah. Bahkan jika obat ajaib itu hidup, tapi tubuhnya masih lemah. Itulah akar manusia, tulang akar telah digali. Itu setara dengan pangeran naga ketiga yang ditarik keluar dari tendon naga dalam mitos. Benar-benar sakit. Bahkan, mereka sangat sakit sekarang, terutama ketika mereka bergerak seperti ini. Itu bahkan lebih menyakitkan.
Baru saat itulah Xuan Wu mengungkapkan ketakutan seperti anak kecil. Tentu saja Xuan Wu adalah pria yang tangguh. Semua orang tidak tahan melihatnya. Betapa menyakitkannya membuat pria tangguh Xuan Wu seperti ini. Su Qingya menghela nafas. Hei. Ini sebenarnya bukan apa-apa. Proses yang paling menyakitkan adalah proses menggali tulang akar. Untuk mempertahankan aktivitas tulang akar, itu tidak akan pernah membiarkan orang pingsan. Tulang akar digali, aku tidak tahu rasa sakit apa yang mereka alami. Masuk akal bahwa banyak orang akan mati kesakitan setelah digali. Mendengar ini, Ye Junlin juga bisa membayangkan bahwa 5 orang Qinglong mengalami pengalaman seperti iblis. Rasa sakit. Bagaimana Anda bertahan? Kemarahannya juga membara sampai ekstrim. Bab 3237, pembunuh bertekad untuk tidak mengatakannya. Cangkok tulang akar sangat kejam. Tidak manusiawi. Biarkan Xuan Wu sejauh ini dapat melihat rasa sakit seperti apa yang dia alami. Itu adalah cara yang kejam untuk menghancurkan jiwa. Binatang-binatang ini. Apakah Anda harus menggali akar orang lain? Apakah Anda tidak memilikinya sendiri? Hati Ye Junlin berdarah. Dia bahkan tidak bisa membayangkan rasa sakit seperti apa yang dialami saudara-saudaranya. Kaca-kaca. Ye Junlin mengepalkan tinjunya dengan erat, dan buku-buku jarinya mengeluarkan suara yang mengerikan. Tempat ini juga tampaknya retak. Dan itu awalnya letusan gunung berapi, dengan urat api panas di bawahnya. Pada saat ini, karena dia tidak tahan dengan kemarahan Ye Junlin, magma mulai berguling, dan ketidaknormalan muncul. Gunung berapi yang lama diam akan meletus. Ye Junlin sangat marah, dan gunung-gunung dan sungai-sungai bergerak. Li Ziran dan yang lainnya juga sangat tertekan. Seberapa banggakah Qinglong dan yang lainnya di masa lalu? Sekarang sudah seperti ini, sulit bagi mereka untuk menerimanya, kan? Sakit seperti ini, biarkan Xuan Wu menjadi seperti ini. Mereka pasti merasa malu, bukan? Diperkirakan mereka tidak dapat menerima celah semacam ini. Mereka akan merasa itu sia-sia, adalah beban. Malu pada Ye Junlin. Xiao Feng bahkan menyalahkan dirinya sendiri sampai kepalanya terbentur sampai mati. Jika dia tidak menghubungi Qinglong Five, ini tidak akan terjadi. Bahkan jika niat awalnya adalah untuk melindungi kelimanya, dia takut sesuatu akan terjadi pada kelimanya. Tapi apa yang terjadi adalah bahwa itu ada hubungannya dengan dia. Dan dialah yang memimpin kelima orang itu keluar dari tempat persembunyiannya. Kalau tidak, mereka tidak akan keluar. Xiao Feng membanting batu besar itu dengan keras. Tangannya sudah berdarah. Bos itu memalukan bagimu. Tapi itu menyakitkan. Itu benar-benar menyakitkan. Aku tidak ingin melakukan ini. Aku tidak mau. Xuan Wu menangis. Bos, kami akan menjadi bebanmu di masa depan. Kami tidak akan memenuhi harapan kami. Maaf, bos, membiarkanmu melihat kami seperti ini. Sayang sekali. Kami malu. Kami pantas mendapatkannya. Beberapa orang menjadi gila menyalahkan diri sendiri dan merasa sangat malu. Kali ini wajah semua orang menjadi semakin malu. Melihat mereka seperti ini membuat semua orang merasa tidak nyaman. Itu benar-benar 5 orang Qinglong yang secara emosional runtuh dan tidak bisa mengendalikan diri. Kau kalah siapa? Kau diam saja. Malu direndahkan. Kau tidak mau malu padaku. Dengarkan saja aku. Cepat pulih. Cari balas dendam pada musuh. Jangan biarkan musuh berhasil. Kamu harus menyetubuhi mereka. Ah! Teriak Ye Junlin. Mendengar ini, mereka berlima jauh lebih tenang. Dan ada kilatan cahaya di mata mereka yang mematikan. Mereka juga punya harapan. 5 orang mengepalkan tangan mereka dengan erat. Tapi Ye Junlin tidak menyebutkannya lagi. Apalagi siapa yang melakukannya. Aku bahkan tidak bertanya kepada Su Qingya. Stimulasi pada 5 orang Qinglong sudah cukup. Dan mereka telah menenangkan emosi mereka. Sekali lagi, itu menjengkelkan dan akan membuat mereka kehilangan kendali lagi. Keyakinan dalam pikiranku sekarang adalah balas dendam. Tetapi jika Anda menyebutkannya terlalu banyak,
Saya khawatir itu akan mengingatkan mereka pada adegan penyiksaan seperti api penyucian. Pasti akan lepas kendali lagi. Jadi Ye Junlin tidak akan menyebutkannya lagi. Anggap saja tidak terjadi apa-apa. Oh, kini mereka tidak hanya trauma secara fisik, tapi juga trauma berat secara psikis. Kerusakan psikologis mungkin lebih serius. Lagi pula, dia bisa mengatasi luka fisik, tetapi bukan luka psikologis. Oke, bawa orang pergi. Pada akhirnya, kelimanya dijemput oleh Ye Junlin dan rombongannya. Tetapi ketika dia hendak pergi, Ye Junlin menginstruksikan Su Qingya dan yang lainnya, ikuti aku. Aku punya sesuatu untuk ditanyakan nanti. Su Qingya dan yang lainnya mengangguk. Mereka mengerti apa yang ingin dilakukan Ye Junlin. Pulang akar dari 5 orang Qinglong digali, dan masalah ini tidak boleh dilupakan. Dia pasti akan membalas dendam. Bukankah begitu Hydra hilang? Tapi, meskipun mereka tahu siapa yang menggerakkan tangan, mereka tidak mau mengatakannya. Benar-benar tidak bisa memberitahu Ye Junlin. Bab 3238, berkata, kamu akan mati. Takut. Ketakutan yang mendalam. Karena mereka tidak tahu. Pasti tidak bisa mengatakan. Begitu mereka mengatakan sesuatu, itu saja. Tidak hanya mereka berempat akan mati secara tragis, tetapi bahkan paviliun utara mungkin terlibat, dan mereka semua akan dibantai. Tidak akan ada yang tersisa. Dan kematiannya tragis. Kematian tidak akan membiarkan Anda mati dengan mudah. Jika mereka berbicara dan ketahuan, itu akan benar-benar seperti ini. Bahkan jika paviliun utara adalah faksi garis depan besar di divisi setan kota, itu akan tetap dibantai. Ini adalah kekuatan orang-orang itu. Mereka kuat dan kejam. Mereka benar-benar takut. Faksi utama divisi Zenmo semuanya takut pada angin, dan ada tabu yang tidak ingin mereka sebutkan. Mereka yang menentang mereka menyesal datang ke dunia ini. Semua untuk mati. Karena itu, mereka tidak berani menyebutkannya. Ye Junlin mungkin menghancurkan mereka, dia memiliki kekuatan ini. Tapi sebelum itu, kelompok orang itu pasti akan menghancurkan paviliun utara. Mereka tidak berani bertaruh sama sekali. Kedua belah pihak kejam. Tapi menurut mereka, ada yang lebih kejam dari Ye Junlin. Mereka memilih sisi lain. Su Qingya buru-buru mengisyaratkan beberapa orang dengan matanya, memberi isyarat kepada mereka untuk tidak berbicara omong kosong. 3 lainnya juga mengerti bahwa ini tentang keselamatan semua orang. Tidak hanya diri mereka sendiri, tetapi seluruh paviliun utara akan berada dalam bahaya. Ye Junlin membawa semua orang ke tempat mereka bersembunyi sebelumnya. Sekarang 5 orang Qinglong harus diam dan berkultivasi, dan yang terbaik adalah tidak diganggu. Setelah kembali, Ye Junlin segera menemukan sekelompok harta surga dan bumi, dan menyaring harta surga dan bumi yang berguna bagi 5 orang Qinglong. Mereka secara khusus bertanggung jawab untuk merawat Li Ziran. Setelah aman, Ye Junlin keluar dan memanggil Su Qingya dan yang lainnya di depannya. Kalian seharusnya tahu siapa yang melakukannya, kan? Sepertinya kalian tahu. Ye Junlin menanyai mereka secara langsung. Matanya menyala seolah menembus hati mereka. Setiap orang memiliki perasaan dilihat melalui. Su Longri dan beberapa lainnya merasa bersalah, dan mereka tidak berani menatap langsung ke arah Ye Junlin. Ini, kita. Mereka mulai ragu dan panik. Atau Su Qingya sudah terbiasa melihat angin kencang dan ombak, dan dia langsung berkata, ya. Siapa itu? Katakan padaku. Ye Junlin sangat senang ketika dia mendengar ini. Segera menatapnya. Napas mengerikan meletus dari tubuhnya. Itu seperti binatang buas yang telah tertidur selama ribuan tahun. Pada saat ini, Su Qingya merasa darahnya bergolak di sekujur tubuhnya. Meridiannya juga melebar, dan organ-organnya akan meledak. Kengerian seperti itu belum pernah ditemui sebelumnya. Namun meski begitu, Su Qingya masih berpikir bahwa sekelompok orang itu lebih kejam. Dibandingkan dengan Ye Junlin, Su Qingya dan yang lainnya tidak bisa lebih memprovokasi orang-orang itu.
Su Qingya menatap paksaan besar dan berkata kepada Ye Junlin. Satu kata, berdampingan. Raja, dengarkan aku, sebenarnya, transplantasi tulang akar dapat dengan mudah menebak faksi utama Zenmoshi. Karena ada transplantasi tulang akar khusus. Keberadaan profesional dari, disebut Master Tulang. Tuan Tulang melakukan kegiatan yang teduh, dan mereka harus membayar mahal. Oleh karena itu, tidak banyak ahli tulang bahkan di kota sihir. Semua orang pada dasarnya dapat menebak bahwa merekalah yang ingin mentransplantasikan tulang akar. Pasti beberapa master tulang ini yang kehilangan tulang akar saudaramu. Master tulang ini sangat mudah ditemukan, dan jika kamu menangkap semua master tulang, kamu pasti salah. Tapi kami tidak mempekerjakan master tulang ini untuk mentransplantasikan tulang akar. Saya tahu. Apalagi kepada siapa mereka mentransplantasikan akar spiritual dan tulang 5 elemen. Saya harus mengatakan bahwa Su Qingya sangat pintar, tetapi dia mengatakannya tetapi sepertinya tidak mengatakannya. Tapi itu menghilangkan kecurigaan Ye Junlin. Meskipun dia mengatakan bahwa ahli tulang adalah orang yang melakukannya, mereka sebenarnya yang melakukannya, tetapi mereka bukanlah pembunuh yang sebenarnya. Tapi orang lain. Ahli tulang hanyalah alat. Mereka disewa dan digunakan. Oke, begitu. Tidak peduli siapa yang ada di belakang layar. Master tulang hanya bisa menjadi orang-orang itu, kan? Bab 3239. Temukan semua master tulang terlebih dahulu. Ekspresi Ye Junlin sangat melunak. Ini membuat Su Qingya dan yang lainnya mengangguk dengan tergesa-gesa. Ya, benar. Kamu tidak tahu siapa yang ada di balik layar. Ye Junlin terus bertanya. Ya, kami masih tahu tentang master tulang. Saya benar-benar tidak tahu dalang di balik layar. Dan mereka jauh lebih kuat dari kita. Mereka melarikan diri satu langkah sebelum kita pergi, yang cukup untuk membuktikan ini. Qingya dan yang lainnya sangat ketakutan. Mata Ye Junlin memancarkan cahaya dingin. Oke. Mari kita tangkap semua master tulang di divisi Zenmo dulu. Saya pribadi menginterogasi semua master tulang. Saya tidak percaya bahwa saya tidak dapat mengetahui siapa yang ada di balik layar. Daftarnya sudah terdaftar semua. Aku tidak perlu kamu mencarinya. Aku akan menemukannya sendiri. Aku berhutang budi padamu. Ayo lakukan secepat mungkin. Su Qingya dan yang lainnya setuju. Baiklah. Oke. Tapi master tulang sudah lengkap. Daftarnya tidak semudah itu. Kita harus memeriksanya. Dan kita juga perlu meminta beberapa senior tua dari Paviliun Utara. Kita perlu menunggu sebentar dengan Raja. Oke. Tidak apa-apa. Aku akan menunggumu. Su Qingya dan rombongannya pergi dari sini setelah itu. Mereka semua menghela nafas lega. Ini sangat berbahaya. Jika Ye Junlin hanya sedikit lebih kuat, aku khawatir aku harus mengatakan semuanya. Su Longri menepuk dadanya. Aku ingin kamu menjadi pintar, adik perempuan junior. Kalau tidak, kita benar-benar harus memberitahu mereka. Su Qingya juga mengerutkan kening. Meskipun semua orang tahu bahwa hanya ada begitu banyak master tulang, itu bukan satu item untuk mendaftar mereka. Itu hal yang mudah. Tapi karena kita berjanji pada orang lain, kita harus membantu mereka melakukannya. Ini, meskipun kita tidak bisa mengatakan siapa yang berada di balik layar. Su Qingya dan rombongannya juga segera pergi. Setelah mereka pergi, Xiao Feng muncul di depan Ye Junlin. Puff. Dia berlutut tepat di depan Ye Junlin. Ye Junlin langsung tercengang. Apa yang kamu lakukan? Ye Junlin bertanya. Ini semua salahku. Aku membunuh Qinglong dan yang lainnya. Jika aku tidak menghubungi mereka secara diam-diam, mereka tidak akan pergi dari sini. Hal. Ini semua aku. Ini semua salahku. Tuan, pukul aku. Kamu memarahiku. Papa. Xiao Feng menamparkan dirinya sendiri dengan keras. Ye Junlin buru-buru menghentikannya. Apa hubungannya ini denganmu? Itu bukan masalahmu sama sekali. Kamu juga bermaksud baik, untuk tidak menjebak mereka. Bagaimana kamu bisa menyalahkan dirimu sendiri? Kamu tidak salahkan kami.
Kamu. Xiao Feng hampir menangis. Karena tidak ada yang menyalahkanku, aku merasa semakin bersalah. Bagaimanapun, masalah ini tidak ada hubungannya denganku. Aku memiliki tanggung jawab yang besar. Maaf untuk mereka. Xiao Feng benar-benar sangat menyalahkan diri sendiri. Xiao Feng, bangun. Tidak apa-apa. Aku bilang kamu benar. Kamu benar. Kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri sama sekali. Di sisi lain, cari tahu siapa yang ada di balik layar, mengerti? Yang lain tidak berguna. Belum lagi masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Ye Junlin dengan paksa menarik Xiao Feng ke atas. Oke, aku tahu. Aku juga sangat akrab dengan orang-orang dari divisi setan kota. Aku juga akan mencari daftar master tulang. Jumlah orangnya banyak. Wajah Xiao Feng tegas. Yah, bagus. Tapi kamu harus berhati-hati. Terutama ketika berhadapan dengan orang-orang dari Zenmoshi. Perhatikan. Jangan melihat Su Qingya dan yang lainnya. Tapi mungkin ada Xiao Jiu-Jiu di hatimu. Semuanya. Ye Junlin mengingatkan jalan. Tuan, saya tahu. Saya pasti akan melakukannya. Xiao Feng mendengar ini. Selanjutnya, dia akan berhati-hati ketika berhadapan dengan orang-orang Zenmoshi. Kecuali satu orang, Gong Qianqiu. Bab 3240, Kendalikan Xiao Feng. Dia tidak akan berpikir bahwa Gong Qianqiu adalah orang dari divisi Zenmo. Saya hanya akan berpikir bahwa Gong Qianqiu adalah miliknya. Namun, dia tidak memberitahu Ye Junlin tentang Gong Qianqiu. Selanjutnya, dia harus menemukan beberapa harta dari langit dan bumi untuk mengembalikan tubuh mereka ke Qinglong. Mencari daftar ahli tulang Gong Qianqiu. Datanglah ke Tenjinji. Pada saat ini, Xiao Feng melihat bahwa ada beberapa penjaga surgawi berkumpul di sebelahnya, berbicara tentang gosip. Dia berhenti, ingin mendengar apa itu. Tahukah kamu? Akar dari 5 orang Qinglong semuanya digali. Aku tahu. Aku juga tahu bahwa 5 orang Qinglong awalnya disembunyikan oleh raja, dan mereka dihubungi oleh Xiao Feng secara rahasia. Sheng Sheng memanggil mereka keluar, dan akhirnya menipu 5 orang Qinglong. Ya, Xiao Feng tampaknya dibuat bingung oleh gadis iblis itu. Setelah menipu saudara-saudaranya sendiri, 5 orang Qinglong sengsara. Mengetahui bahwa Xiao Feng telah melukai dirinya sendiri, apa Putri Tianjiao dari divisi penindasan iblis bisa bermain-main denganmu? Konyol. Mendengar ini, mentalitas Xiao Feng meledak. Dia benar-benar ingin naik dan mengalahkan orang-orang ini. Tapi dia menahan diri. Awalnya, setelah ditenangkan oleh Ye Junlin, keadaan pikirannya jauh lebih baik. Sekarang saya mencari harta surga dan bumi untuk mengembalikan 5 orang Qinglong dan daftar master tulang. Tetapi setelah disebutkan oleh orang-orang ini, mentalitasnya benar-benar meledak. Perasaan bersalah dan menyesal segera muncul di benakku. Sampai tidak terkendali. Apakah seluruh divisi Tenjin tahu tentang ini? Meskipun Ye Junlin dan yang lainnya tidak mengatakannya, mereka tidak menyalahkan diri mereka sendiri. Tetapi hal ini benar-benar tentang diri Anda sendiri. Awalnya, orang menyembunyikannya, tapi aku membiarkan mereka keluar sendiri. Meskipun niatnya tidak buruk, tapi dia punya keinginan sendiri. Gong Qianqiu lah yang memintanya pergi, dan dia merasa tanggung jawabnya lebih besar. Tentu saja, di dalam hatinya, masalah ini tidak ada hubungannya dengan Gong Qianqiu. Semuanya adalah kesalahannya. Dia semakin menyalahkan dirinya sendiri. Yuki sangat marah ketika mendengar kata gadis iblis. Tapi yang lebih marah adalah menyalahkan dirinya sendiri. Dialah yang membuat Qinglong 5 orang seperti ini. Ketika orang-orang itu melihat Xiao Feng melihat ke sini, mereka segera pergi dengan perasaan bersalah. Tapi ini membuat Xiao Feng lebih menyalahkan diri sendiri dan sedih. Ketika melewati orang lain berikutnya, semua orang berkumpul dalam kelompok, mengawasinya menggumamkan sesuatu dengan suara rendah. Dari sudut pandang Xiao Feng, mereka semua membicarakannya. Dia semakin bersalah. Hampir ke titik ketidakmampuan. Setiap kali dia melihat seseorang menatapnya,
dia merasa bahwa dia sedang berbicara tentang dia. Dia mulai curiga. Orang-orang juga tercengang. Selama seseorang menatapnya sekali lagi, rasanya seperti mereka sedang membicarakannya. Kata-kata dalam pikiranku terus berulang. Xiao Feng lah yang membunuh 5 orang Qinglong. Xiao Feng lah yang disihir oleh gadis iblis itu. Kata-kata ini berulang kali meledak di benaknya. Rasa bersalahnya semakin dalam dan dalam. Semakin banyak menyalahkan diri sendiri. Ketika dia datang ke tempat terpencil, dia melampiaskannya dengan panik. Orang yang melakukannya sendiri bukanlah hantu atau hantu. Dia juga memuntahkan darah dengan panik. Bahkan ada halusinasi. Ye Junlin, Li Ziran dan yang lainnya menyalahkan diri mereka sendiri. Bahkan Qinglong dan yang lainnya menuduhnya dengan wajah pucat. Semuanya salahnya. Pada saat ini, Gong Qianqiu muncul. Ada seringai di sudut mulutnya. Dia benar-benar memperhatikan Xiao Feng untuk waktu yang sangat lama. Itu hanya tidak muncul. Saya telah memperhatikan Xiao Feng dari normal hingga sekarang dan terpana. Dia telah menunggu saat ini juga. Ini adalah saat tergelap dan paling menyedihkan Xiao Feng. Selama dia muncul saat ini, itu akan menjadi cahaya yang menembus kegelapan dalam kehidupan Xiao Feng. Dia juga akan menjadi orang yang paling dipercaya. Pria yang mengendalikannya. Mulai sekarang, Xiao Feng akan berada di bawah kekuasaannya. Apa yang dia suruh Xiao Feng lakukan, Xiao Feng akan melakukannya. Mencapai kontrol tak terlihat. Wanita ini sangat cerdas, dan kotanya juga sangat dalam. Bersambung.